Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Rabu 7 September tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita di sepanjang hari ini, serta akan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-8, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Judul renungan kita hari ini, mungkinkah Tuhan tidak melihat? Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-12. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Yehezkiel dibawa oleh Roh melihat bait Allah di Yerusalem, khususnya pintu gerbang pelataran dalam, melihat apa yang ada dan dilakukan orang Israel bersama para imam di sana. Yehezkiel melihat patung berhala yang membangkitkan murka Allah. Di sana 70 orang tua-tua kaum Israel melakukan penyembahan di setiap kamar yang dipenuhi oleh gambar-gambar berhala berupa binatang-binatang haram yang oleh Musa disebut najis. Karena Raja Yoyakim dan penduduk Israel telah diangkut ke dalam pembuangan, maka Allah dianggap telah meninggalkan mereka serta tidak melihat mereka dan sudah meninggalkan tanah Israel. Israel menganggap berhala-berhala itu lebih berkuasa dan dapat melindungi mereka. Perempuan-perempuan Israel juga melakukan pemujaan terhadap dewa Tamus, yaitu dewa kesuburan, dan dewa dunia orang mati asal Asyur, yaitu Babel. Israel percaya bahwa tumbuh-tumbuhan diatur oleh sang dewa. Sementara itu laki-laki Israel memuja dewa matahari. Mereka adalah 24 orang imam dan 1 orang imam besar atau pemimpin imam itu. Orang-orang Israel juga melakukan upacara dengan mengunjukkan ranting kepada hidung mereka. Tuhan murka atas semua kejahatan Israel ini yang tidak saja menentangnya, bahkan menggantikan ibadah terhadapnya di bait suci dengan penyembahan berhala. Tuhan memutuskan tidak akan merasa sayang dengan Israel lagi, bahkan tidak akan mendengarkan mereka lagi. Ini sungguh keputusan yang sangat tidak mengenakan, bukan? Tapi mau tidak mau, Allah harus lakukan untuk menunjukkan bahwa Dia benar atas hukumnya. Sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kesabaran Tuhan pun ada batasnya. Karena itu jangan pernah bermain-main dengan apa yang kita anggap sebagai bukti kesabaran Allah. Kalau kita telah melakukan hal yang salah dan berdosa, buru-burulah minta ampun kepada Tuhan. Serahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Mintakan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk tidak mengulangi hal yang sama. Mintakan Roh Kudus untuk terus memimpin kita, untuk kita juga tidak mengulangi hal yang sama. Karena yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita semakin diperbaharui di dalam segala sesuatu dan disempurnakan hingga sama seperti Kristus. Amin. Tidak mudah untuk menjalani hari-hari dengan kebenaran, tetapi dengan penyerahan total dan permohonan kepada Allah agar Dia memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk hidup benar di hadapannya. Percayalah, Tuhan sendiri yang akan menolong dan membantu kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Tuhan melihat segala sesuatu dan tidak ada sesuatu yang terselubung di hadapannya. Adalah jauh lebih baik kita terbuka di hadapan Tuhan, menyerahkan segala hal menjadi kelemahan kita, dan memohon kepada Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bangkit dari kelemahan itu, serta menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, percayalah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia Allah memenuhi hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, di dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada.
Terpujilah nama Tuhan. Shalom.